Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tahun kelima Hijriah itu pernah terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin. Ketika itu pasukan orang-orang musyrikin Mekah telah bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab yang lainnya untuk membumi hanguskan kota Madinah. Perang apa itu namanya? Perang Khandaq, perang Ahzab, perang Parit. Pada waktu itu musim dingin sekali. Dengar suara apa itu? Lonceng. Ketika orang-orang musyrikin sampai ke kota Madinah dan musim itu musim dingin, tidak ada satupun buah kurma yang bisa dipetik. Maka orang-orang musyrikin mengepung kota Madinah selama 1 bulan dengan harapan mereka kelaparan atau mereka menyerahkan diri mereka. Dingin yang gak ketulungan. Kalau kita dingin, pakai jaket, makan banyak, insya Allah hangat. Di akhir kehancuran pasukan musuh, Nabi SAW ketika menggali Khandaq itu perutnya sudah dilapisi pakai batu. Kenapa dikasih batu? Supaya nggak mah. Supaya yang namanya lambung itu nggak gerak terus kosong, jadi diikat sama batu. Para sahabat pun seperti itu. Malam hari kehancuran orang-orang musyrikin, Nabi SAW lagi sholat. Semua sahabat sedang kedinginan. Beliau sholat lalu mengatakan alaihissalam, "Man ya'tini bi khabaril qaum yakunu rafiqi fil jannah." Siapa yang datang bawa informasi tentang orang-orang musyrikin, sedang ngapain mereka sekarang, dia akan bersamaku di surga. Itu satu pun sahabat nggak ada yang berdiri. Mereka kedinginan. 3 kali Rasul SAW mengatakan itu, nggak ada satupun yang berdiri. Lalu beliau mengatakan, "Qum ya Hudzaifah." Hudzaifah, bangun. Kalau sudah disebut nama berarti harus taat. Tapi ketika perintah umum, ya umum perintahnya, siapa yang mau. Karena mereka nggak ada berakal. Hudzaifah bangun, kata Hudzaifah, subhanallah. Ketika aku berdiri melaksanakan perintah Nabi SAW, seakan-akan aku baru keluar dari sauna. Hangat. Kenapa? Karena dia sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Hari ini kita kedinginan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada kita. Amin. Atas duduk kita di atas batu. Kita nggak ikut perang menaklukkan Palestina pada waktu itu. Tapi kita bisa masuk dengan visa. Mungkin ada sedikit ketakutan, ada sedikit kecemasan. Tapi setelah ada di dalam, ya sekali lagi pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Cerita Masjidil Aqsa ini dari mana? Kapan Masjidil Aqsa didirikan? Pada zaman siapa? Nabi Adam. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, apa sih rumah tempat ibadah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini? Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu nama lain untuk kota Mekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma? Nabi SAW ditanya, berapa antara jarak peletakan Mekah, Ka'bah dan Masjidil Aqsa? Berapa tahun? 40 tahun.
Kalau ada mungkin yang membaca bahwasanya yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kira-kira sama dengan yang dilakukan Nabi Ibrahim, yaitu meninggikan bangunannya. Sedangkan pondasi-pondasinya sudah ada. Tapi kemudian Masjidil Aqsa dikuasain oleh orang-orang musyrikin. Jamaah kemarin lewat yang namanya lembah Jahanam. Iya, lewat enggak? Yang ada lembah di bawah yang hijau, yang dikatakan ini Wadi Jahanam. Kenapa disebut Wadi Jahanam? Di bawah sana itu ternyata tempat dibakarnya tumbal oleh kaum Kan'anin. Jadi mereka itu membakar bayi umur 3 tahun, dibakar di sana, di satu tempat dibakar sebagai pengorbanan mereka kepada berhala-berhala mereka. Maka disebut dengan Wadi Jahanam, neraka. Terus kapan umat Islam masuk ke Palestina? Tahun berapa? Jamaah, ini kedinginan, jadi nggak bisa mikir, Ustaz. Tahun berapa? Ana juga kedinginan. Taib, tahun berapa? Jamaah, kita datang ke Masjidil Aqsa nggak ngerti sama sejarah Masjidil Aqsa. Ngelihat turis-turis dari Australia sebelum datang ke Jawa, sebelum datang ke Bali, apa yang dia beli? Peta. Makanya kita ngelihat kadang-kala turis itu cuma berduaan, nggak pakai guide. Naik kereta, nanti naik bus, nanti naik motor, seperti itu. Sedangkan kita selalu rombongan. Nanti di sana apa katanya Ustadz, sudah. Ustadznya ke kanan ya ke kanan, Ustadznya ke toilet ya rame di toilet. Itu yang menyebabkan kurang berasa kita berada di tempat ini, jamaah. Duduk di tempat ini pun kadang-kala kurang. Ngapain Ustadz di sini, Ustadz? Ada orang nanti ke masjid lagi. Iya. Capek Ustadz. Memang ini tujuan kita, jemaah. Kira-kira pada tanggal 13 Ramadan tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke tempat ini. Ada yang mengatakan bulan Rajab tahun 16 Hijriah. Umar bin Khattab masuk ke tempat ini. Sebelum masuk ke tempat ini, Umar bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu ulama Yahudi yang masuk Islam. Umar bertanya, di mana lokasi Masjidil Aqsa? Umar perlu mengecek. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu sudah dikuasain oleh orang-orang Nasrani selama 300 tahun. Sedangkan orang Nasrani benci sekali dengan Yahudi. Maka Ka'ab al-Ahbar menceritakan jarak Masjidil Aqsa itu dihitung dari Wadi Jahanam, dari lembah Jahanam. Dari sana terhitung berapa meter, itulah mulai batasan Masjidil Aqsa. Umar datang masuk ke sini. Kita lihat kubah yang di belakang kita. Di atasnya ada bukit kecil. Di ujung bukit itu ada gua. Ini sempat menjadi tempat sampahnya orang Nasrani selama 300 tahun. Tempat sampah. Kenapa? Orang Nasrani balas dendam. Di sebelah sana itu ada yang namanya Gereja Kiamat.
Gereja kiamat itu diyakinin tempat disalibnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Yahudi berkuasa, tempat itu dijadikan pembuangan sampah oleh orang Yahudi. Jadi mereka membalas apa yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada orang Nasrani. Ketika Nasrani berkuasa, maka tempat ini kiblat. Disebutkan di sini kiblat. Jadi orang ketika sholat di dalam sini, masuk ke menghadapnya kemana? Ke gunung ini. Jadi oleh orang-orang Nasrani dijadikan tempat sampah. Umar bin Khattab datang ke tempat ini. Kemudian dibersihkan tempat itu. Sampai ada yang riwayat Umar membersihkannya bersama para sahabat, bersama tabi'in. Dan Umar menggunakan selendangnya membersihkannya. Setelah selesai, Umar tanya, Aina nusalli? Kita mau sholat di mana? Karena kiblatnya sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Bukan lagi ke sana. Jadi ngadepnya kemana nih? Bikin masjid di mana? Bikin bangunan ya. Kalau Masjidil Aqsa, ya sudah. Semua lokasi ini namanya Masjidil Aqsa. Tapi bangunannya di mana mau dibangun? Kata Ka'ab al-Ahbar, yang orang Yahudi ini, dia mengusulkan di baliknya gunung itu. Supaya dia dapat dua kiblat. Kiblatnya Yahudi dapat, kiblatnya umat Islam dapat. Kata Umar bin Khattab, dara'atkal Yahudiyah, engkau sudah terpengaruh sama Yahudiyahmu, kata dia. Karena dia dulu orang Yahudi gitu, masih ada tuh. Enggak, dibangunlah di depan sini. Itu masjid. Itu cerita Islam masuk ke sini. Bagaimana cerita orang-orang Bani Israel sampai ke sini? Bukankah Bani Israel sudah pindah ke Mesir? Nabi Yusuf alaihissalam hidup di Badiah ya, di kampung Palestina sini. Kejadian bagaimana 11 saudaranya atau 10 saudaranya kemudian menjual Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Kemudian di situ pada akhir ceritanya beliau menjadi salah satu pejabat negara. Ketika menjadi salah satu pejabat negara, semua keluarganya dibawa ke Mesir. Itu kisah kenapa Bani Israel ada di Mesir. Di sana mereka hidup. Sampai Nabi Musa alaihissalam. Kejadian Nabi Musa berdakwah. Tapi ternyata Fir'aun dan orang-orang Egypt pada waktu itu tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir. Menuju ke Palestina. Menyeberangi lautan. Malam hari Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, fa'asri bi'ibadi laylan. Kalian berangkat, Musa, engkau berangkatlah bersama hamba-hambaku di malam hari. Kalian akan diikutin. Allah sudah menyebutkan kalian akan diikuti. Nabi Musa keluar. Berapa jumlah Bani Israel? Riwayat itu banyak sekali. Sampai ada yang mengatakan 600.000 jumlah mereka. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Tapi jumlah yang banyak sekali. Ketika jalan, mereka tersesat. Di malam hari ini jemaah. Nggak tahu jalan mau kemana. Nabi Musa bertanya, kita kok bisa tersesat? Kenapa itu? Sesepuh Bani Israel mengatakan, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum meninggal dunia, beliau itu membuat perjanjian sama kakek-kakek kita. Apa perjanjiannya? Bahwa kita tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali membawa jasadnya Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Waman yadri qabra Yusuf. Siapa yang tahu kuburannya Nabi Yusuf? Kata mereka nggak ada yang tahu. Di mana kuburan Nabi Yusuf? Nggak ada. Ada satu perempuan tua renta, dia tahu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu. Kata Nabi Musa, panggil dia. Diutus orang, dibawa.
Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepada aku di mana kuburan Nabi Yusuf. Kata perempuan tua, ini ada syaratnya. Kalau engkau berikan syarat tersebut, aku tunjukin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.